Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali. Kita menyatukan hati kita dan kita beribadah sebagai sama warga Santa Agnes. Kemarin memang kita sudah beribadah rutin setiap hari Rabu. Namun sesuai jadwal bahwa hari Kamis ada juga ibadah rukun, kita berdoa bersama keluarga Bapak Hans Alexander pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka dengan lagu pembukaan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita diajak untuk merenungkan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, bahwa kita harus berjaga-jaga, kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga Yesus memberi pesan mengenai hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dan apakah kita sebagai hambanya termasuk pada hamba yang baik, ataukah kita di hamba yang jahat. Namun sebelum itu, mari kita hening sejenak. Kita tunduk di hadapan Allah, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami kembali berkumpul sebagai sesama warga Santa Agnes. Kami mau beribadah kepadamu bersama keluarga Bapak Hans Alexander. Kami mau mengucap syukur dalam ibadah ini. Syukur karena segala anugerah dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Malam hari juga kami akan mendengar sebagian dari sabdamu. Bukalah hati kami, agar sabdamu dapat tinggal dalam hati kami, dan akhirnya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah
dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Terus sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya sedang melaksanakan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak dia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, pada bacaan malam hari ini ada dua hal yang pokok yang disampaikan pada kita. Pertama, mengenai nasihat untuk berjaga-jaga, untuk tetap siap sedia, yaitu pada ayat 37 sampai 44 yang kita dengarkan tadi. Dan yang kedua, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, ayat 45 sampai 51. Ada dua pokok bahasan. Nah, sebagai orang Kristen, kita tentu tidak jarang mendengar istilah pengikut Kristus. Memang arti Kristen adalah pengikut Kristus. Atau orang menggunakan juga istilah murid Yesus. Kita juga sering mendengar istilah itu. Atau ada juga yang memakai istilah hamba Tuhan. Jadi pengikut, murid, dan hamba. Nah, kata hamba sendiri ini menunjukkan konotasi kedudukan yang rendah. Tentu saja berbeda dengan pengikut dan murid. Kata hamba ini. Karena hamba itu sering diartikan sebagai pelayan. Kita juga sering di gereja, kalau kita mendapat tugas, kita mengatakan bahwa kita sedang melayani, ya, dalam pengertian itu. Jadi hamba Tuhan ini sering diartikan sebagai pelayan atau orang yang mendedikasikan diri dalam pelayanan gereja ini. Mari kita sedikit melihat mengenai kata hamba ini. Dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, Yesus mengatakan hamba itu setia dan bijaksana. Ya. Nah, yang perlu kita renungkan lebih lanjut, kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita setia kepada Tuhan kita? Dan apakah kita bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita? Kalau saya sebagai lektor, apakah saya setia kalau dapat tugas di gereja pada hari Minggu? Atau sebagai pelayan di bidang lain, apakah kalau kita mendapat tugas, kita setia melaksanakan? Mari kita renungkan lebih lanjut. Karena kalau kita mengaku hamba, kita sangat takut melalaikan pekerjaan. Karena hamba takut kepada Tuhannya. Apalagi Tuhan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, apa sebetulnya tugas-tugas seorang hamba? Dalam bacaan tadi, kita melihat ada dua, yaitu mengurus rumah tangga. Ya. Kalau kita
interpretasikan, ini adalah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, itu mengurus rumah tangga. Yang kedua, memberi makan. Ya, diinterpretasikan memberi makan makanan rohani untuk kita saat ini. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kalau tadi kita sudah merefleksikan dengan pertanyaan apakah kita setia dan bijaksana, sekarang kita merefleksikan diri juga. Apakah kita tetap setia dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, terutama dalam memberi makanan rohani? Apakah kita dalam arti tertentu tidak menolak tugas kita dengan alasan yang dicari-cari? Barangkali kita sungkan, segan ya, mau melayani, mungkin kurang pede, atau kita terserang penyakit malas, atau bahkan kita menyuruh orang lain atau mengharap orang lain aja yang melaksanakan. Wah, ada Pak ini, pasti dia akan melaksanakan tugas ini. Mari kita refleksikan hal itu lebih lanjut pada diri kita sendiri. Apakah kita setia dan bijaksana? Apakah kita melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Artinya, apakah kita menjadi hamba yang baik, bukan hamba yang jahat, yang pergi sembarangan, melalaikan tugasnya, malah pergi ke menjadi pemabuk, malah kalau di bacaan tadi yang kita dengarkan. Mari kita renungkan lebih lanjut. Karena apa? Karena Yesus sudah memberi peringatan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga kenapa? Karena pada saat Yesus datang kembali dan kita tidak siap sedia, dalam arti seperti yang hamba yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, akan digolongkan sebagai hamba yang jahat. Jangan sampai Tuhan datang dan kita tidak melaksanakan tugas dengan setia dan bijaksana, sehingga sebagai dalam bacaan 1 atau bacaan pertama tadi, kita tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa yang baik, berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk mengajarkan hal-hal baik dan setia, serta melakukannya dengan baik pula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama keluarga Bapak Hans Alexander, kami mengucap syukur kepadamu atas apa yang telah kau anugerahkan kepada keluarga Bapak Alexander. Semoga mereka tetap dalam perlindungan dan kasih-Mu yang selalu menyertai mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa,
Engkau telah memanggil bapa saudara kami Anselmus sampai Kamalun 18 tahun yang silam. Kami mohon belas kasih-Mu agar Engkau menerima bapa saudara Anselmus sampai Kamalun dalam kerajaan-Mu bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah kami semua agar dalam mengusahakan kemajuan bersama, jangan sampai melupakan yang pokok, yaitu kedatangan kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu bahwa pandemi virus corona masih melanda dunia ini, termasuk di lingkungan kami. Lindungilah kami dari virus corona ini, dan buatlah agar virus corona ini cepat berlalu dari bumi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami, ibadah Rukun Santa Agnes. Kami mohon perlindungan-Mu sepanjang hari-hari kami yang akan datang, teristimewa dari mara bahaya virus COVID-19. Kami mohon ini semua ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Kita tutup dengan lagu penutup.